Oke, assalamualaikum. Kali ini kita kembali lagi di konten spesial akhir tahun seperti 2 tahun lalu. Kita akan bahas gear apa yang dipakai konten kreator filmmaking. So, seperti biasa sebelum mulai kita keluarkan energi. Dan let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your meal, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi tahun 2023 udah hampir berakhir. Seperti biasa, seperti 2 tahun lalu, gue akan bikin lagi gear apa aja yang dipakai oleh konten kreator filmmaking. Apalagi sekarang banyak sekali yang main di Instagram Reels dan TikTok juga. So, kita langsung masuk aja ke yang pertama, Mamang Kuliner. Kontennya ngebahas makanan nih, tapi shotnya gila, keren banget. Let's go, Mamang Kuliner. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan gue Hanif ya dari YouTube channel Mamang Kuliner. Jadi YouTube gue nih ngebahasnya tentang ya makanan-makanan gitulah ya. Sebelumnya thank you banget buat Arto Dipro atau Joe yang udah ngundang gue buat masuk ke kontennya dia nih. Gue diajak buat ngasih tahu sebenarnya gear-gear apa aja yang biasa gue pakai di produksian konten-konten gue. Gue mungkin bakal kasih tahu beberapa aja yang biasa gue pakai. Untuk kamera jelas untuk main cam gue pakai Sony FX3. Untuk lensanya sendiri gue pakai lensa GM 2870mm f2.8. Oke, gue pakai FX3 ini karena dia udah 10 bit ya, terus udah 4K, 4K-nya bisa 24 fps sampai 120 fps coy. Jadi untuk produksian YouTube atau kerjaan yang ada di luar YouTube gitu ya, itu biasanya emang gue full shoot pakai 4K. Dan menurut gue yang oke-nya pakai FX3 ini, mau gue shoot indoor, outdoor gitu kan, panas-panasan, dia nggak pernah overheat coy. Padahal gue syutingnya full 4K loh. Terus kenapa gue lensanya pakai GM 2870mm f2.8? Karena lensa ini bisa memenuhi segala kebutuhan. Kalau menurut gue ya, jadi bokehnya bagus gitu loh. Terus mau wide bisa, mau zoom juga bisa gitu loh. Untuk kamera kedua gue ada Sony Alpha 7C ya. Terus untuk lensa keduanya gue ada Sony GM 24mm f1.4. Untuk lensa sendiri gue kenapa pakai 24mm f1.4? Karena kalau gue review keluar gitu kan, butuh bagian talking head yang wide gitu. Kadang di belakang gue ada orang makan, ada apa. Nah kalau pakai f1.4 itu orang-orang di belakangnya kan ikut blur. Jadi gue aman, muka mereka tidak terspill gitu loh. Selain itu emang bokehnya juga bagus, gambarnya tajam gitu kan. Kalau untuk mikrofon gue pakai Saramonic Blink 500 Pro ya. Kenapa pakai ini? Karena waktu itu gue juga direkomendasiin sama mas-mas tokonya sih ya. Nah ada salah satu lensa andalan gue juga, yaitu adalah Laowa Prop Lens ya. Jadi ini lensa makro yang wide gitu ya, 24mm, bukannya f14 paling terangnya coy. Itu menurut gue salah satu lensa yang oke banget ya buat memenuhi shoot-shoot yang gue rasa nggak bisa dijangkau pakai lensa-lensa umumnya gitu loh. Ya, jadi segitu aja sih ya beberapa gear yang biasa gue pakai untuk produksian video gue. Thank you banget buat Arto Dipro sekali lagi atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya adalah Bani Adil, Jalex Rosanya Indonesia nih. Let's go. Oke, halo semuanya. Untuk semua penonton Arto Dipro, perkenalkan nama gue Bani Adil untuk yang belum kenal. Dan gue biasanya di sosial media itu dikenal sebagai orang yang suka bikin visual effects dan lebih sering juga bikin konten-konten berbau-bau anime live action. Atau kalau kata Ando Vida Lopez, Bani Adil adalah Jalex Rosanya Indonesia. Itu dia. Itu dia. Dah selesai. Video ini sudah selesai. Jokes aside, jadi di sini gue akan kasih tahu ke kalian semua apa aja sih gear-gear yang gue pakai untuk bikin video-video untuk di sosial media gue. Itu dia. Pertama mungkin gue akan kasih tahu spek PC gue dulu, karena ya gue seringnya bikin visual effects aja, jadi orang-orang pasti lebih nanyanya tuh ke spill spek PC. Jadi untuk PC gue di sini gue menggunakan VGA dengan RTX 3080 yang 10GB. Dan juga untuk prosesornya di sini gue menggunakan Intel Core i5, tapi yang generasi 12, yaitu i5 12600K. Wah, i5 bang, pakai i5 bang, bikin konten-konten visual pakai i5 bang. Bisa bro, itu buktinya ya konten-konten saya. Itu dia. Dan untuk kamera di sini gue menggunakan Sony A6300. Yes, gue masih pakai kamera jadul, ya nggak jadul-jadul banget sih sebenarnya. Dengan lensa dua-duanya Sigma. Yang satu 16 mili, yang satunya lagi 30 mili. Dan untuk lighting bang, lighting pakai apa aja bang? Ya kan, lighting gue mesti pakai ini bro. Ini adalah softbox berisi lampu Bardi kalau nggak salah ini Bardi 12 watt atau 9 watt, gue lupa. Yang bisa ganti-ganti warna. Dan ini softbox gue udah punya dari gue nge-YouTube tahun 2016. Itu dia, jadi ya ini masih gue pakai sampai sekarang. Gue belum punya lighting yang bisa dibilang lumayan proper. Tapi ya, apakah works untuk bikin kontennya seperti apa yang gue buat? Ya works aja. Dan untuk mic-nya di sini gue pakai Saramonic apa ya? Bentar, Saramonic Blink 500 Pro X B2. Nah, yang itu dia lah.
Itu dia mic yang gue pakai sekarang. Nah untuk lighting yang di belakang yang buat ngisi-ngisi di sini gue pakai ya ring light yang harganya gocap-gocapan, yang buat ngisi-ngisi aja mah tidak masalah menggunakan lighting yang murah-murah. Itu dia. Dan seperti yang kalian udah lihat di video-video gue yang ada di sosial media, yes gue punya banyak kostum-kostum anime. Itu dia yang dimana sangat-sangat jarang gue pakai dan mungkin nanti gue akan pakai lagi di beberapa video kedepannya. Jadi stay tune aja untuk konten-konten gue. Dan apa lagi ya? Udah sih, itu doang bro. Oke, itu aja gear-gear yang gua pakai untuk produksi gua bikin-bikin video di sosial media. Back to Arto di Pro. Oke, ngomongin tentang update kamera dan lensa ke siapa lagi kalau bukan ST Media. Let's go Erwin. Halo semuanya, kenalin gua Erwin dari channel YouTube ST Media, reviewer kamera. Dan thank you banget buat Arto di Pro yang udah ngajakin buat collab lagi buat spill gear utama yang kita pakai di channel ST Media buat produksi. Pertama, kita kayak yang udah banyak tahu, kita pakai Fujifilm. Ini kita ada Fujifilm X-H2S dan sebenarnya kita punya 3 total di kantor. 3 Fujifilm X-H2S, satu di sini, satu kita pakai buat shoot utama sekarang, sama satu lagi dipakai sama tim nyanteh. Buat yang nggak tahu, kita menyanteh itu satu studio sebenarnya gitu ya. Jadi masih satu grup juga. Dan kenapa kita pakai X-H2S sekarang? Karena kita memang butuh yang lumayan flagship dengan fitur-fitur yang tinggi termasuk 4K slow-mo gitu ya. Sama ketahanan banting karena kita lagi sering bawa trip juga. Buat yang nggak tahu, kita ada Creative Adventure yang kita jalan-jalan keliling Indonesia buat ngambil karya fotografi gitu ya. Dan itu ya kita butuh buat produksinya pakai kamera-kamera yang lumayan tahan banting. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma Fujifilm doang, kita juga ada Sony A6000 ini dulu, A74. Jadi kita punya Sony full frame juga A74. Dan kita pakai lensanya itu, oh ya gue lupa, yang Fuji juga kita pakai lensanya Viltrox. Kita punya lensa Viltrox itu ada 13 mm, 27 mm, dan 75 mm. Itu kualitasnya cakep banget. Dia cukup low budget tapi high end banget kualitasnya. Jadi kita pakein Viltrox terus. 75% most of the time kita produksi pakai lensanya Viltrox. Sama di A74 ini kita pakein lensa Viltrox juga full frame. Ini murah banget. Ini adalah Viltrox 16 mm f1.8. Buat kalian yang pengen ngambil wide atau ngambil kayak landscape atau Milky Way, ini pasangan yang cakep banget. Sama kita juga ada Sony A6700. Ini masih baru banget, fresh kameranya, tapi lensanya ini adalah lensa lama dari zaman kita pakai 6400. Ini lensa Sigma 16 mm f1.4. Udah 4 tahun lebih umurnya di ST Media dan masih sangat capable buat kita produksi. Sama sekarang gue lagi nyoba DJI Osmo Pocket 3, tapi ini kita lagi ngetes aja sih sebenarnya. Kita belum pakai juga. Cuman karena dia cukup menjanjikan, feeling gue sih dia bakal jadi salah satu kamera vlogging utama kita juga gitu. Tapi ini kamera yang cakep banget. Pas gue bikin video ini, reviewnya belum ada. Gue baru impression dan unboxing doang. Tapi ya semoga aja nanti bakal ada reviewnya. Paling itu sih untuk kamera. Kita buat lighting, kita pakai aperture. Lalu pakai softboxnya kita ada dari Aputure, ada macam-macam. Yang paling bagus ini kita ada pakai punyanya Potix kapsul kalau nggak salah namanya, yang bisa diubah-ubah gitu. Dia bisa kita modif-modif, mau jadi softbox, mau jadi lantern dan lain sebagainya. Cakep banget. Sama gimbal kita buat sekarang pakai DJI Mini RS Mini gitu ya. Itu termasuk yang paling gampang buat kita pakai karena dia kita beli custom quick release ke Valcam juga. Apalagi ya? Ya paling itu doang sih. Mic kita ada HoloLens, Saramonic, itu utama yang kita pakai 2. Dan kalau kita shoot di luar, kita pakai filter ND punyanya KNF gitu. Udah sih, paling itu aja buat gear utama kita produksi di ST Media. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua dan thank you sekali lagi atas kolaborasinya. Oke, berikutnya adalah kreator di Instagram dan TikTok juga. Doi adalah David Salaiti. Let's go. Halo guys, gue David Salaiti, bukan David Gadgetin, tapi sama-sama tukang review. Kalau gue suka review aplikasi buat ngedit di handphone, dan hardware atau gear yang murah dan unik buat kebutuhan konten. Gue ngonten di Reels dan di TikTok, dan ini adalah username gue. Oke, langsung aja. Kamera yang gue pakai adalah Sony ZV-10. Semua kebutuhan konten kreator ada di sini bro. Flip screen, USB webcam, audio in and out, phone monitoring. Menurut gue ini adalah kamera yang paling tepat buat para pemula, tapi potensinya bisa kalian pakai sampai kalian jadi pro. Kenapa gue nggak pakai Sony FX30? Padahal kalau gue kumpulin semua budget gue dan fokus buat beli kamera, gue bisa aja beli Sony FX30. Tapi ibaratnya gini, ini skill gue, dan ini potensi FX30.
Ini namanya bottleneck guys, buang-buang duit. Jadi gue pilih Sony ZV-10. Nanti kalau skill gue udah terbatasi oleh potensi kameranya, baru saatnya gue untuk upgrade. Untuk sekarang skill kamera gue udah cukup banget kalau cuma buat bikin video reels dan TikTok. Jadi gue fokus buat upgrade skill editing gue. Dan percayalah, mengedit motion graphics dan visual effect di sebuah laptop itu adalah penyiksaan guys. Jadi gue pakai budget sisa kamera tadi untuk rakit PC. Gue pakai i5 13600K dan ini barang tuh panas gila. Gue pakai all-in-one water cooler 240 ml dan kalau gue render preview di After Effects bisa dapat 99 derajat guys. Bayangin kalau gue pakai i7 13700K itu bakal kena heat throttle guys. Jadi ya i5 13600K ini udah cukup banget buat gua. Dan kalau lebih dari itu nggak ada manfaatnya bagi gua. Walaupun cuma i5, ini tuh udah jauh lebih cepat dari laptop gua sebelumnya. Laptop gua sebelumnya kalau gua mau preview itu di quarter atau seperempat dari resolusi aslinya. Di PC ini gua preview full resolution dan tetap 2 kali lebih cepat dari laptop sebelumnya. Gila banget. Dan gue pakai RAM 64GB karena di After Effects mereka nyimpan previewnya itu di RAM. Jadi kalian butuh RAM sebanyak mungkin supaya preview kalian itu bisa panjang, nggak pendek aja. Untuk graphics card gue pakai RTX 3060 12GB guys. After Effects itu nggak terlalu fokus ke GPU, mereka lebih fokus ke CPU. Jadi kalian nggak perlu RTX yang high-end gitu, kecuali kalian fokus buat bikin VFX 3D. Satu tips dari gue untuk bikin After Effects kalian ngebut, kalian harus pisahin semua drive-nya. Jadi cache-nya sendiri, operating system sendiri, media dan projects-nya sendiri, dan aplikasinya sendiri. Dengan demikian kalian bisa bikin After Effects kalian lebih ngebut lagi guys. Ingat ya, beda drive, bukan beda partisi. Gue ada rencana buat ke YouTube nantinya, tapi untuk saat ini gue belum mampu bikin video 3-4 menit yang audience retention-nya tinggi guys. Kalau kalian lihat TikTok gue, audience retention-nya itu di atas 60%. Jadi artinya dari total views, hanya 60% yang nonton sampai habis. Dan itu tuh udah bagus dan gampang karena videonya cuma 1 menit. Tapi kalau di YouTube kan paling kurang 3 atau 4 menit kan. Dan gue aja ngedit video buat TikTok itu bisa 2 hari. Buat video 1 menit atau kurang. Bagaimana kalau video 3-4 menit? Bakal susah banget kan, bakal lama banget prosesnya. Tapi ya, gue bakal join satu hari nanti. Jadi ya, subscribe dari sekarang. Mungkin tahun depan. Sekian dari gue, terima kasih. Berikutnya adalah temennya Orofi nih, Darien. Let's go. Hey guys, salam kenal, gue Darien. Gue adalah seorang konten kreator dan videographer yang suka bikin karya di Instagram. Di sini gue mau sharing peralatan apa aja yang gue pakai pas gue lagi bikin karya, terutama video. Dimulai dari kamera. Kamera yang gue punya adalah Sony A6400. Sony A64 ini merupakan kamera mirrorless pertama gue. Kenapa gue memilih kamera ini? Kamera ini tuh udah support 4K, meskipun belum 60 fps, tapi cukup banget untuk kebutuhan gue sebagai videographer ketika gue lagi syuting dan bikin konten. Sehingga gue bisa mendapatkan kualitas yang lebih tinggi ketika gue pengen upload ke 1080p. Oke, next lensa yang gue pakai adalah lensa dari Sony APS-C, yaitu 18105 f4. Kenapa gue memilih lensa ini? Jawabannya satu, Pak. Fleksibel. Jadi karena fleksibilitasnya, gue bisa membuat banyak tipe shot dengan satu lensa doang. Meskipun lensa ini aperture-nya f4, yang gue suka ketika kita mainin focalink-nya, f-nya itu tetap konstan di 4 gitu. Jadi kita bisa membuat depth of field dengan focalink yang kita mau gitu. Terus yang kedua, gue punya lensa fix Fujian 35mm f1.6, dan ini lensanya manual. Tapi meskipun manual, gue suka banget sama lensa ini karena efek flare dan efek bokeh yang didapat oleh lensa ini itu tuh lain daripada yang lain gitu. Lighting yang gue pakai sekarang ada 2, yaitu lighting dari Avantgarde AV LED 100, dan yang kedua gue pakai lighting dari Avantgarde juga. Lighting ini RGB Avantgarde AV LED P50R. Paling gitu aja sih peralatan utama yang sering gue pakai pas gue lagi bikin karya. Thank you so much untuk Arto Dipro yang sudah mengajak gue untuk berkolaborasi. Itu aja dari gue, dan salam karya. Nah, buat yang penasaran sama Ahmad Tito nih, kreator traveler yang keren banget dari Indonesia. Let's go Ahmad Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Ahmad Tito. Aku adalah seorang travel filmmaker dan juga fotografer. Jadi kontenku selama ini membahas mengenai tentang travel film dan juga travel fotografi selama aku explore di beberapa destinasi di dunia. Jadi untuk kebutuhan selama aku produksi konten travel, aku menggunakan Canon EOS R6 Mark II yang sekarang lagi buat rekam, dan juga menggunakan Canon EOS R6
dan Sony A7C. Tipikal konten yang aku buat ini sifatnya run and gun, jadi tergantung kondisi dari ketika aku traveling dan perlu banget alat yang ringan dan compact. Untuk lensa, aku biasanya menggunakan lensa equivalent milimeter yang angkanya dapat berubah, misal contohnya lensa zoom, karena ketika aku explore itu butuh banget lensa dengan cara gonta-ganti milimeternya tuh cepat. Jadi lensa zoom yang sering aku pakai. Untuk lensa dari kamera Canon, aku biasanya menggunakan lensa RF 70-200 f4. Lensa ini cocok banget kalau misalnya foto objek dari jauh, misal contohnya foto burung, foto gradasi dari lapisan gunung dan lain sebagainya. Dan juga aku menggunakan lensa RF 14-35mm f4. Lensa ini cocok banget untuk foto landscape dan membuat objek itu terlihat megah dan luas. Dan juga aku menggunakan lensa RF 24x105mm f4. Lensa ini cocok banget kalau misalnya dibuat run and gun. Dan juga aku menggunakan Canon RF 100mm f2.8. Lensa ini cocok banget kalau misalnya mau foto momen-momen kecil. Terus ada lagi lensa RF 50mm f1.8 STM. Lensa ini cocok banget buat portrait. Oke, untuk lensa dari kamera Sony itu sendiri, aku menggunakan lensa dari Samyang 24-70mm f2.8. Dan juga ada lensa VAF 35mm T1.9 dari Samyang. Dan juga aku biasanya menggunakan lensa wide dari Samyang 14mm f1.4. Dan ada lensa kit dari Sony Alpha 7C itu sendiri, yaitu 28-60mm. Ada juga lensa 55-210mm dari Sony, yaitu lensa semi tele. Dan juga aku ada lensa Takumar 55mm f1.8. Ini lensanya bokeh swirly banget, gokil. Untuk kamera aerial atau drone, aku masih menggunakan drone DJI Mavic Air 2. Alasan aku tidak upgrade karena aku tidak pengen rugi banget, karena di dunia travel atau explore itu sangat amat besar resikonya drone itu crash. Jadi ya itu alasanku buat tidak upgrade. Jadi seperti itu. Untuk baterai down, total aku punya 6 baterai dan 4 baterainya masih bisa dipakai dan 2-nya meninggal, 1-nya hamil, terus 2-nya kena arus listrik. Karena aku dulu pernah nerbangi drone itu di air terjun Tumbak Sewu. Karena kena air, jadi baterainya tuh rusak. Untuk audio, aku menggunakan mikrofon Saramonic Blink Me B2 dan juga Holyland Landmark 2 dan juga menggunakan mic shotgun dari Komica MV20. Untuk stabilizer kamera atau gimbal, aku menggunakan Zhiyun Weebill S dan juga Moza Aircross S. Kedua gimbal ini compact banget dan bener-bener ringkes. Mantap pokoknya kalau misalnya mau dibawa kemana-mana. Untuk editing, aku menggunakan MacBook Pro M1 Pro 14 inch dengan penyimpanan 1TB. Jadi laptop ini kuat banget untuk editing 4K 10-bit 422 tanpa proxy. Dan untuk aplikasi editing video, aku menggunakan Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, dan juga After Effects. Untuk editing foto, aku menggunakan Lightroom dan juga Photoshop. Untuk lighting, aku jarang banget pakai lighting, kecuali di indoor kayak gini. Karena selama aku ngonten, aku kebanyakan di outdoor. Jadi tergantung cahaya matahari ketika explore. Oke, itu aja alat produksi selama aku ngonten travel. Sebenarnya bukan seberapa banyak alat yang kalian punya, tapi seberapa banyak karya yang kalian ciptakan. See you guys, create no matter what. Ciptakan apapun yang terjadi. Buat lo yang pengen lihat hasil foto-foto keren di kamera film, lo bisa cek Calvin Kurniawan. Let's go! Halo semuanya, kenalin gue Calvin Kurniawan dari akun TikTok, Instagram, dan channel YouTube @calvinkurniawan07. Gue filmmaker dan juga content creator yang suka bahas tentang kamera dan juga gadget. Thank you buat Bro Artodi, kesempatannya gue bisa share alat tempur apa aja yang gue pakai selama ngonten atau produksi. Langsung aja kita bahas kamera. Ini ada kamera utama dan satu-satunya gue pakai Sony Alpha 7 Mark IV. Setengah tahun lalu tuh gue pakai Sony Alpha 6400, tapi akhirnya bisa upgrade ke kamera ini karena gue pengen nyobain full frame dan juga 10-bit color depth-nya. Gue pilih kamera ini dibanding kamera lain karena waktu itu setengah tahun lalu ini kamera termurah dari Sony yang sensornya udah full frame, udah 4K 10-bit 422 60 fps, walaupun 60 fps nya masih kena 1,5 crop. Habis itu ada 5x stabilization dan juga ini ada mechanical shutter buat fotonya. Dan yang gue butuhin juga udah ada variangle screen, jadi kalau lagi ngonten kayak gini bisa langsung lihat layarnya. Buat kameranya gue pasang ke tripod Baike Q99H. Emang ini sebenarnya tripod buat foto, tapi gue nyaman pakainya karena compact dan juga worth it buat harganya. Oh ya, kamera gue ini juga gue pasangin half cage dari SmallRig supaya gampang buat pasang ke tripod, gak usah muter-muter skrup lagi karena udah sama-sama Arca Swiss. Nah, kalau butuh movement baru gue pasangin ke gimbal DJI RS3 Combo karena dia tuh udah dapet tas, udah ada fitur autolock juga. Hasilnya pun stabil dan juga payloadnya lumayan gede. Lanjut ke lensanya, gue ada 3, tapi kalau cuma boleh pilih satu, gue pilih Sigma 28-70mm f2.8. Karena fokalnya lumayan ya, dari wide sampai agak tele,
dan bukannya juga cukup besar di 2,8, jadi kalau buat low light lumayan asik. Gue juga pilih lensa ini karena lebih compact, lebih ringan, dan lebih murah juga dari Sony 24-70mm yang GM. Dua lensa lainnya ada Samyang VAF 35mm dan 75mm T1,9. Ini gue pakai kalau butuh lensa fix dengan bukaan yang lebih lebar. Nah ini rahasianya, di depannya tuh gue pakai filter namanya Promise dari KNF yang fungsinya buat bikin highlight kayak gini jadi bloom atau lebih dreamy look. Dan ini tambahan aja kalau gue butuh macro shot kayak gini, besok gue pakai adapter makro dari Maker. Oke lanjut sekarang ke lighting, gue pakai COB light dari SmallRig RC120D, ditambahin softbox RAD85, sama ditambahin lagi diffuser dari 5-in-1 reflektor supaya hasilnya makin soft. Ini coba kita matiin dan ini kalau nyala. Lanjut buat rim light di sini yang warna oranye gue pakai Godox LC500R dan ini kalau mati, ini kalau nyala. Nah kalau audio ini tergantung kebutuhan ya. Kalau gue biasa banyak gerak, gue lebih prefer wireless mic, gue pakai Godox Movelink M2. Tapi setupnya kalau diem kayak gini dalam ruangan, gue pakai Rode Videomic NTG yang dicolok ke audio recorder namanya Zoom H1N. Sedangkan kalau traveling gue nggak mau ribet, gue pengen bawa yang compact aja dan plug and play, gue pakai DT D4 Mini. Terakhir buat ngedit, puji Tuhan tahun ini gue baru bisa nyobain pakai MacBook. Gue pakai MacBook Pro M1 Pro yang 16 inch dan ini oke banget, powerful banget kalau kalian pengen ngedit on the go. Dan baterai pun awet banget, jadi gue jarang bawa charger buat pergi keluar. Kalau buat software editingnya sendiri, buat offline-nya gue di Premiere Pro, tapi buat color gradingnya di DaVinci Resolve. Tapi kalau males juga kadang gue color gradingnya di Premiere Pro sih. Bonus sedikit, akhir-akhir ini gue lagi suka motret pakai kamera jadul, kamera analog, jadi pakai roll film gitu. Ini pakai Nikon FM2 sama ada Ektar H35. Mungkin gue share sedikit lah ya beberapa hasil fotonya. Oke segitu aja paling dari gue. Thank you bro Atodi. Nah, kreator ini rajin banget ngupload dan kontennya keren-keren. Let's go, Nazif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nazif Badila, seorang konten kreator dan juga videographer. Buat teman-teman yang belum kenal, aku aktif ngonten di IG, TikTok, dan juga YouTube seputar foto, video, dan juga editing. Buat gini aku pakai buat bikin video kentang banget sih dibanding kreator lain kayaknya. Kamera, aku pakai Canon EOS M6 dikombinasiin sama lensa Sigma Art 24mm f1.4. Masih oke lah ya hasilnya. Tambahan, aku seneng banget pakai Black Mist filter biar ada efek dreamy dalam video aku dari KNF Concept. Second kamera aku ada 600D yang udah tua banget dan jarang dipakai sejujurnya. Lalu kalau jalan-jalan aku paling suka bawa kamera dari Insta360 X3 karena gambarnya itu asik banget sih. Buat mikrofon yang paling sering aku pakai itu Rode NTG. Kalau syuting konten di luar aku biasa pakai HoloLens Luxy One yang simple banget buat iPhone. Terakhir buat lighting simple aja. Key light aku pakai SmallRig RC120B. Backlight pakai tube RGB light dari Godox LC500R. Sama fill light aku biasa pakai lampu belajar aja kayak gini. So itu dia gear yang aku pakai. Thank you Bang Jo. Nah, cuma pakai CapCut. Oke, let's go. Marshall Prox. Yo, assalamualaikum. Perkenalkan nama gue Hamzah Jamalulail, aka Marshall Prox. Ya kalau kalian tahu, tagline konten gue cuma pakai CapCut. Sebelumnya thank you banget buat Bang Artodi Pro atau Ibrahim Jo udah mau ngajak gue di kolaborasi kali ini. Jujur gue seneng banget sih. Oke, di sini gue bakalan nge-spill gear apa aja sih yang gue pakai gitu. Kalau gue lagi bikin konten atau kalau gue lagi ngejob. Oke, kita mulai dari kamera dulu kali ya. Untuk kamera yang gue pakai itu Sony A6400. Ini kamera udah gue pakai sekitar 3 tahunan. Dan ini masih oke banget sih. Kamera ini tuh bisa dibilang kamera pertama pas gue ngonten di TikTok. Dan sampai sekarang pun gue masih pakai kamera ini. Entah itu kalau gue lagi bikin konten atau gue lagi ngejob. Nah untuk lensa, gue cuma ada 2 lensa. Yang pertama ada lensa 35mm, bukan f1.8. Nah yang kedua lensa zoom dari Zeiss. Focal lengthnya 16-70mm. Nah untuk kedua lensa ini yang paling gue sering pakai itu ya lensa 35. Ya gue lagi ngonten, gue ngejob, itu sering banget gue pakai lensa 35. Karena ya menurut gue ngebantu dari bukaannya juga sih dan tajam juga. Nah selanjutnya untuk tripod yang gue pakai itu dari KNF Concept. Ini tripod cukup kokoh banget sih. Gue udah pakai tripod ini ya udah 2 tahunan gitu dan ini masih awet. Ya buat jangka panjang ini oke banget tripod ini. Selanjutnya untuk lighting. Ini biasanya gue pakai lighting itu cuma 2 ya. Key light dan backlight. Nih cuma 2 doang. Untuk key lightnya gue pakai lighting dari GVM SD80D. Kenapa gue pakai lighting ini? Karena lighting ini menurutku cukup kecil dan compact gitu. Secara kamar gue yang nggak luas-luas banget gitu. Dan gue juga menggunakan softbox ya. Nah untuk backlightnya gue menggunakan lighting dari Nanlite. Ya ini kayak sejenis lighting tube gitu ya. Bentuknya panjang. Gue kalau pegang lighting ini dalam keadaan nyala tuh berasa seolah-olah jadi kayak saber gitu. Cukup terang dan cukup kokoh sih menurut gue.
Selanjutnya untuk audio. Untuk audio yang gue pakai itu dari Boyaling. Kenapa gue pakai Boyaling? Ya karena mic ini universal banget gitu. Dia udah dapat 3 tipe transmitter yang berbeda. Yang pertama dia bisa buat iPhone, bisa buat Android, dan bisa juga buat kamera. Dan enaknya lagi, dia ini bisa ngecas gitu, bisa ngecas di case-nya. Ya makanya menurut gue ya universal aja sih, enak gitu buat pakainya. Nah yang terakhir kursi. Nah untuk kursi yang gue pakai ini dari Vante OCA 258. Ini aduh enak banget gue kalau ngedit, kalau bikin konten ya gue pakai kursi ini dan ini nyaman banget gitu. Oke, mungkin itu aja gear yang bisa gue spill ya. Semoga bermanfaat. Ya, thank you. Nah, berikutnya adalah konten kreator yang gue lihat banget perkembangannya dari awal, yaitu Foxazius atau Adi Azril. Let's go. Assalamualaikum, kenalin nama gue Andi dan aku adalah seorang videografer dan juga konten kreator. Berawal dari kontennya masuk creation, sekarang masuk ke kontennya yang react. Mantap gak tuh? Jadi konten yang aku bawain tuh gak jauh-jauh dari sinematografi kayak tips video editing, tips videografi, bahkan aku juga bikin video komedi ala-ala anak syutingan. Jadi gear yang aku pakai buat konten sekaligus kerja yaitu pertama adalah kamera Sony A6400 ini. Alasan pertama adalah karena bodinya compact, satu. Yang kedua, meskipun sensornya APS-C, tapi bisa rekam 4K unlimited, no overheat, sangar kawan. Terus autofocusnya itu udah cakep banget dan layarnya bisa flip, jadi cocok buat aku yang suka konten gitu. Untuk lensanya sendiri aku cuma ada dua, yaitu yang satu lensa kit, yang kedua adalah lensa 35mm f1.8. Dan menurutku untuk kebutuhan konten itu udah cukup banget. Tapi kalau kerja ya sewa gitu. Dan untuk lightingnya itu aku ada dua lighting COB. Yang satu adalah Takara Bomber 80S, terus yang ini ada GVM SD ATD. Untuk keduanya sih powernya udah 80 watt, jadi cocok banget buat konten, cukup banget. Cuman bedanya adalah untuk yang Takara ini masih belum bicolor, tapi buat yang GVM dia udah bicolor. Terus ada lighting effect-nya, intinya lebih canggih lah. Harusnya kalau video ini udah di-up, aku udah bikin review tentang lighting GVM ini. Tapi kalau belum ya, pantengin channel saya. Terus juga punya lighting yang lain seperti Costa dan juga sunset lamp seperti yang di belakang ini, yang fungsinya itu untuk nge-support ambience-ku. Seakan-akan ini sinar matahari dari jendela gitu. So artistic. Selanjutnya kita masuk ke audio. Untuk audio sendiri aku pakai mikrofon dari Katevo Star 200. Jadi ini adalah mic wireless. Jadi alasan utama aku beli mic ini adalah karena harganya murah tapi kualitasnya nggak beda jauh sama Saramonic. Karena saya sendiri adalah kaum mending teman-teman. Dan untuk kualitas audionya ya seperti yang kalian dengerin sampai sekarang, menurutku ini oke-oke banget. Dan juga ini ada handle-nya kalau misalnya kalian lihat. Nah, ada handle-nya, ini aku senang sih. Cuman minus yang paling terasa dari mic ini adalah gak ada indikator baterai. Jadi waktu syuting kalian harus menerka-nerka baterai kalian tinggal berapa persen gitu. Oke, selanjutnya aku juga punya drone yaitu DJI Mini 1. Jujur aku senang karena form factor yang sangat-sangat compact, jadi cocok buat aku yang sering jalan-jalan juga dan butuh sesuatu yang compact, yang ringkes. Untuk kualitas gambarnya sendiri itu udah oke banget meskipun belum 4K, yaitu sampai 2.7K maksimalnya. Dan semisal diterbangin di perkotaan, itu sinyalnya naudzubillah jelek banget sumpah. Nah, meski layar kameraku udah bisa di flip ke depan, cuman aku sendiri masih butuh monitor karena layar dari kamera ini masih kurang. Jadi aku butuh monitor eksternal. Jadi monitor yang aku pakai di sini adalah Godox GM55. Alasan paling utama adalah karena bisa import LUT. Jadi kita bisa preview meskipun syuting pakai lock profile, tapi kita bisa import LUT yang Rec 7 online. Biar warnanya tuh keluar. Jadi kita bisa kebayang syutingnya tuh warnanya bakal gimana. Jadi cocok buat syuting bareng klien yang cerewet. Waduh. Untuk tripodnya sendiri aku pakai Takara Rover 66. Alasannya ya karena itu compact satu, jadi cocok buat kebutuhanku yang run and gun. Lalu aku juga punya gimbal dari Zhiyun Weebill S. Ini juga aku belinya ya baru-baru ini sih. Alasan utamanya karena harganya turun kok di tahun ini, tapi kualitasnya tidak turun sama sekali. Terus juga gimbal ini termasuk kuat ya, jadi aku jujur seneng banget pakai gimbal ini. Sampai sekarang puas banget. Dan yang terakhir masuk ke hardware editing. Jadi hardware editing yang sering aku pakai setiap aku ngedit konten, ngedit kerjaan, itu aku pakai laptop dari MSI GF63. Untuk spesifikasinya aku langsung taruh sini aja karena aku sendiri pun gak hafal. Dan itu pun juga udah aku tambah-tambahin. Jadi dengan laptop itu seenggaknya waktu ngedit video 4K, ya masih ngangkat lah. Ya paling cuma ngelek-ngelek manja gitu. Ya mungkin cukup sekian untuk yang bisa aku share tentang gear-gearku ini yang aku pakai buat ngonten, buat kerja. Dan thank you juga buat Arto Dipro udah ngebolehin aku buat pansos di channel ini. Pansos. Oke, saya kembalikan ke Arto Dipro. Wassalamualaikum. Nah, berikutnya adalah temen gue juga yang kenal lewat YouTube. Dia orang jauh tapi konten-kontennya keren juga. Let's go, Dika Adrian.
Terima kasih Ibrahim Jo sudah mengajakin aku untuk bikin konten yang spektakuler ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Dika Adrian, aku seorang konten kreator dan juga videografer. Saat ini aku sudah memiliki rumah produksi yang menghandle pekerjaan seperti pembuatan video company profile dan juga video-video komersial lainnya. Untuk menunjang produktivitas aku memiliki beberapa peralatan yang bakalan aku share di video kali ini. Nah, yang pertama itu ada di kamera. Untuk kamera di sini aku menggunakan dua kamera. Yang pertama ada A7C dan juga A7 III. Ini merupakan kamera full frame dari Sony. Untuk mensupport kedua kamera ini, aku menggunakan berbagai macam lensa. Yang pertama ada lensa dari Zoom Lens Sigma Art 2470mm dengan diafragma f2,8. Ini merupakan lensa favorit aku karena ini bisa kita gunakan di segala macam kondisi. Dan kemudian lensa yang kedua ada dari Sony Zeiss 55mm f1,8. Dan untuk lensa wide di sini aku menggunakan lensa Tamron 1728 f2,8. Kemudian lensa yang terakhir yaitu adalah lensa fixed lens dari Sony juga. Ini merupakan lensa close up yang aku punya saat ini yaitu 85mm f1,8. Kemudian gimbal stabilizer. Gimbal stabilizer di sini aku menggunakan dua gimbal stabilizer. Yang pertama ada DJI Ronin RS3 dan yang kedua ada Weebill 2. Peralatan selanjutnya yang mendukung produktivitas aku yaitu adalah drone. Drone dari DJI Mavic Air 2. Oke, sekarang kita lanjut ke monitor eksternal. Nah, monitor eksternal di sini aku menggunakan dari Feelworld Loot 7. Ini monitor sungguh cukup terang ya. Dia ini memiliki layar 7 inci dan juga sudah memiliki 2200 nit. Peralatan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah dari segi lighting. Lighting di sini aku gunakan yang pertama kali adalah lighting dari GVM SD80D. Ini lighting merupakan lighting terbaru yang aku punya. Dan kemudian lighting yang kedua adalah dari Wilight Ninja 20. Ini merupakan sebuah lighting yang biasanya aku pakai untuk key light. Kemudian lighting selanjutnya yaitu adalah lighting dari Ninelight Forza 60B. Ini merupakan lighting yang sudah memiliki projector attachment yang dimana dia bisa memiliki gobo yang bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian lighting selanjutnya yaitu adalah lighting RGB. Ini aku gunakan dari Amaran P60C. Ini bisa diganti-ganti warnanya, jadi dia bisa kita sesuaikan dengan warna yang kita sukai untuk membuat video ataupun foto kamu jadi lebih mantap. Peralatan selanjutnya yaitu peralatan yang paling penting untuk videografi yaitu adalah audio. Audio di sini aku menggunakan dari HoloLens Large 150. Ini merupakan audio wireless transmitter. Oke, jadi itu tadi peralatan-peralatan yang biasanya aku gunakan untuk produksi video. Dan sekali lagi terima kasih buat Arto Pro yang sudah ngajakin aku untuk collab video ini. Bye-bye. Berikutnya adalah salah satu konten kreator yang selalu ngasih tips yang keren banget. Let's go Joshua. Wih, ternyata gini ya rasanya landscape ya. Hai, gue Josh, atau dikenal sebagai Josh Diddley di Instagram ataupun TikTok. Tapi sebelum kita bahas, gue mau thank you banget ke Arto Pro atau Ibrahim Jo karena udah undang gue buat sharing tentang gear-gear andalan gue yang gue pakai untuk konten ataupun untuk bikin profesional iklan yang gue lakukan sebagai pekerjaan utama gue. So let's break it down. Oke, pertama dari kamera ya, gue selalu pakai Fujifilm X-H2S. Karena kamera stack sensor ini memiliki kualitas warna yang luar biasa. Mau itu pakai film simulations ataupun dengan lock profilnya F-Log 2. Selain itu, kamera ini juga memiliki kemampuan spesifikasi video yang benar-benar gokil. Seperti recording video di kodek ProRes 42210-bit, resolusi 4K di 120fps, 6K open gate, dan crop factor yang menurut gua minim banget di segala jenis mode perekaman. Buat saat ini adalah the perfect camera untuk workflow gua, karena butuh satset dengan customization yang luas dan mudah. Oke, next kita akan bahas salah satu bagian gear favorit gua, yaitu lensa. Karena menurut gua lebih prefer punya lensa yang maksimal, yang optimal, yang speknya luar biasa daripada gue punya body yang bener-bener mahal dan bagus dan segalanya spek gila, tapi lensanya lensa kit gitu misalnya. Nah, mau itu gue bikin iklan ataupun bikin konten, bahkan konten yang kalian nonton ini, gue selalu pakai lensa utama gue, the Fujifilm X-F33mm f1.4. Lensa tertajam yang gue punya saat ini. Dan dengan focal length-nya yang enak banget dengan linear motor di dalamnya, gue selalu bisa mendapatkan autofocus yang cepat dan reliable. Dan tentu gue nggak selalu shoot pakai lensa satu itu aja. Karena kalau misalnya kita ngomongin yang serba bisa, kita butuh lensa sapu jagat. Makanya gue juga punya lensa zoom yang gue bisa andalin, yaitu the Fujifilm X-F1655mm f2.8.
Untuk quick capture shots dengan fleksibilitas komposisi di wide 16mm dan 55 untuk medium bahkan close up. Dan tentu lensa ini juga memiliki linear motor autofocus. Dan additional gue juga suka banget sama focus distance-nya di 16 ataupun 55mm. Overall ini lensa yang bener-bener functional banget yang bahkan gue harus selalu pakai untuk dokum event. Selain dua lensa itu, gue ada beberapa lensa yang gue nggak bisa bilang gue pakai untuk konten, tapi untuk kerjaan gue sebagai professional videographer, gue membutuhkan beberapa lensa khusus untuk spesifik visual ataupun treatment yang gue butuhkan. Yaitu gue ada lensa Fujifilm XF70-300mm, lensa XF14mm f2.8, lensa anamorphic 50mm f1.8 dari Sirui, lensa Samyang 75mm f1.8, dan lensa artsy favorit gue, The Voigtlander 50mm f1.2. Kamera dan lensa udah beres. Sekarang gue mau bahas tentang alat yang paling penting dan paling signifikan yang membedakan sebuah amatir dan profesional, yaitu lighting. Dan seperti lighting setup yang kalian lihat di sini, gue selalu pakai ekosistem dari brand Nanlite, khususnya dengan produk Nanlite FS300 dan PavelTube 15C Mark II. Basically, gue selalu memilih Nanlite karena mereka memiliki angka TLCI dan CRI yang tinggi. Dengan akurasi warna yang udah sebagus itu, mereka tetap gak mengorbankan penerangan. Karena output dari cahaya yang diberikan selalu sama, bahkan lebih dari input ataupun power yang digunakan dari lightingnya. Gue kasih contoh aja ya, misalnya lighting gue si FS300 memiliki power input di 300 watt, tapi outputnya bisa max sampai 330 watt. Untuk workflow ekosistem Nanlite juga enak banget, karena mereka memiliki app khusus bernama Nanlink, di mana kalian bisa mengatur seluruh settings dari lighting kalian tanpa harus mencet physical button di lightingnya. Memang mungkin beberapa brand lighting memiliki fasilitas tersebut, tapi dari semua lighting yang gue udah cobain dari brand-brand lain, gue tetap nyaman sama brand ini. Oke, semua yang telah gue share ke kalian adalah berkaitan dengan kualitas visual. Tapi sebuah visual tidak bisa menarik tanpa audio yang mendukung. Karena tanpa alat audio yang profesional, suara gue akan terdengar seperti ini. Dan saat ini kalau kita ngomongin mic, gue sangat nyaman dengan the DJI microphone. Ya mau gimana lagi ya, pouch-nya compact. Sistem koneksi pairing ke berbagai device, mau itu HP ataupun kamera, juga mudah. Apalagi ditambahin dengan user interface yang mudah banget dipahami dan functional dengan penuh fitur. Dan semua fitur itu dibundle dengan kualitas perekaman yang gue suka banget. Entah kenapa perekaman audio mic ini tuh spesial banget, bagus banget. Gue suka banget sama kualitas audio yang gue dapatkan ketika gue bikin konten pakai mic ini. Gue yakin banget memang ini bukan mic yang paling canggih di zaman ataupun tahun 2023. Tapi ini mic yang paling gue andalin saat ini. Semua alat-alat itu adalah bagian yang penting banget buat gue. Tapi nggak bisa berfungsi dengan baik dengan workflow gue kalau nggak ada aksesoris-aksesoris tambahan ini. Yaitu alat yang berhubungan dengan menstabilkan kamera gue. Pertama yang paling stabil yang gue pakai bahkan saat ini, yaitu tripod. Selama kurang lebih 10 tahun, gue selalu pakai tripod dari brand Sirui. Ataupun kalau orang bule ngomongnya Sirui. Jujur dari experience gue menggunakan kurang lebih 4 produk dari lineup mereka, gue nggak pernah dikecewain. Karena jujur bahkan dari 10 tahun itu, 4 dari tripod itu tetap bisa dipakai bahkan sampai sekarang. Selalu mampu mengangkat segala jenis rigging yang gue bikin, mau itu ribet ataupun yang simple. Nah, tapi kalau kita mau shoot video yang stabil tapi dengan movement yang bener-bener gila, kita akan perlu gimbal. Khususnya gimbal yang gue pakai sekarang, yaitu the DJI RS3. Memang bukan line up DJI yang paling profesional, tapi menurut gue di tahun 2023, ini adalah gimbal yang paling worth it untuk dibeli. Dan ketika gue menggunakan mode apapun, video gue selalu stabil banget. Buat gue yang sebenarnya nggak gitu fasih pakai gimbal, gue tetap nyaman banget. Dengan fitur yang bahkan bisa membantu gue untuk kasih tahu bagian mana aja di gimbal yang belum sesuai atau belum balance, sehingga gue bisa cepat koreksi. Dan tentu alasan favorit gue adalah fitur yang keren banget yang menurut gue bahkan setahu gue nggak ada di gimbal lain, yaitu auto locking sistemnya. Kalau kalian pernah lihat karya-karya yang pernah gue bikin, 70% kurang lebih dari shot gue adalah shot handheld. Karena ya gue suka banget dengan fleksibilitas handheld, dimana kalau gue mau manuver dengan cepat, gue nggak terikat sama sistem gimbal. Gue bisa langsung andarin tangan gue, mau gue begini ya dengan bebas gue bisa mengatur semuanya. Dan sumpah sejak gue upgrade dengan rigging setup dari SmallRig, handheld gue smoothnya minta ampun. Dari camera cage-nya untuk pemasangan rigging, top handle,
Dan alat favorit gue si side handle yang ada tombol recording. Gue tahu dengan memasakkan dua alat pembantu memang bukan handheld rig yang keren banget. Tapi dimana semua orang suka bikin rigging segede dan seganteng mungkin, gue suka setup kamera gue sekompak dan sekecil mungkin. Dan berkat compact setup ini, gue tetap bisa shoot handheld tanpa harus ngerasa kayak angkat dumbbell berjam-jam. Jadi sekian dari semua gear-gear utama yang gue pakai. Memang masih ada beberapa gear yang gue pakai, tapi itu bukan alat tempur utama gue untuk bergelut di industri kreatif. Jadi penasarannya setup gear orang keren-keren tuh kayak gimana ya? Jadi langsung aja, next! Oke, berikutnya adalah konten kreator yang sering banget ngasih tips dan trik editing gitu ya di Instagram dan juga di TikTok. So, let's go, Firstian Dimas. Halo semuanya, aku Firstian Dimas dan seperti yang kalian tahu, kali ini aku dapat kesempatan dari Artodipro buat nge-spill beberapa alat utama yang aku pakai untuk produksi konten. Oke, jadi yang pertama untuk kamera di sini aku pakai Panasonic Lumix S5. Aku upgrade ke kamera ini tahun lalu karena price to value-nya oke banget. Dia udah full frame dan bisa rekam sampai 4K 10-bit 422 up to 60 fps. Next untuk tripodnya di sini aku masih pakai dari K&F Concept SA254T2. Nah, untuk lighting sendiri yang utama aku pakai total 4 lighting. Pertama ada key light dari Small Rig RC120B. Lighting ini udah big color dan cukup terang plus akurat untuk kebutuhan produksi kontenku selama ini. Terus aku juga pakai dua buah non-light Pavotube Mark II 15C yang biasanya aku jadiin practical dan background lighting di setiap kontenku. Lighting ini juga udah RGB, jadinya enak, bisa lebih fleksibel. Terus untuk lighting satu lagi yaitu non-light FS60B yang aku gabung bareng non-light PG-FMM 36. Nah, yang ini gunanya untuk bikin efek jendela atau ranting pohon kayak di belakangku sekarang. Next, untuk mic utama yang sekarang aku pakai itu dari Holyland Arcmax. Aku suka pakai mic ini karena dia udah balance antara kemudahan dan kualitas audio yang jernih. Terus yang terakhir yaitu laptop dan desk setup. Yes, jadi untuk editing aku masih ngandelin laptop aja sampai sekarang. Dan untuk daily driver, sekarang aku pakai Lenovo Legion Pro 5i yang kurang lebih speknya kayak gini. Buat dipakai ngedit dan render footage 4K 10-bit 422 dengan banyak efek sih, ini udah ngebut banget. Nah, untuk desk setupnya, hampir keseluruhan aku percayain pakai UDesk. Mulai dari kursi, kaki meja, daun meja, rak, dan lain-lain. Oke, that's it. Kayaknya itu aja sih yang paling utama dan bisa aku bahas di sini. Thanks juga buat Artodipro untuk kesempatannya. Oke, ini adalah salah satu subscriber gua dan sekarang udah growing banget. Konten-kontennya bagus selalu. Reza Febs, let's go. Halo, kenalin nama aku Reza Febrio, biasa dipanggil Reza Febs, dikenal Reza Febs, dan aku adalah seorang mahasiswa fotografi yang juga bikin konten tentang fotografi, videografi, dan editing tutorial di sosial media. Aku aktif bikin konten di 3 platform, yaitu YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Nah, di ketiganya itu pembahasan konten aku tuh hampir sama semua, yaitu di lingkup fotografi, videografi, dan juga editing tutorial. Pokoknya konten-kontenku yang berbau visual itu aku masukin semuanya di situ. Tapi sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, di sini aku pengen berterima kasih banyak kepada Ibrahim Jo aka Artodipro yang sudah bersedia menawarkan aku untuk masuk ke dalam project video kolaborasi ini. Mantap, respect. Oke, jadi di sini aku pengen bahas tentang apa aja sih gear atau alat-alat yang jadi penunjang produksi konten-konten yang aku buat di sosial media. Untuk yang pertama adalah kamera. Kamera yang aku pakai sekarang ini itu adalah Sony A7 Classic, kamera full frame lawasnya Sony, yang mana udah aku pakai selama 1,5 tahun lah kurang lebih. Dan untuk lensanya aku cuma punya dua lensa. Yang pertama f/50mm f1.8 dan yang kedua f/28mm f2. Dan yang lagi aku pakai sekarang ini untuk video ini itu adalah f/50mm f1.8. Dan ya, hasilnya kayak gini. Lanjut pembahasan yang kedua mungkin untuk lighting kali ya. Di sini aku pakai 4 lighting yang semuanya tuh murah-murah cuy, serius. Yang pertama di sini ada key light, aku pakai Softbox Medio E27 yang mana ini udah aku pakai selama 3 tahun kayaknya. Nah, fun fact-nya adalah di dalam softbox ini tuh kan masih pakai satu soket lampu LED gitu ya. Nah, ini tuh masih pakai lampu bolam gitu. Aku pakai lampu LED Philips 19 watt. Ini lampunya udah aku pakai selama 3 tahun, guys. Belum pernah aku ganti sejak pertama kali aku pakai lighting softbox ini, belum pernah aku ganti sama sekali. Dan ya hasilnya kayak gini gitu. Kalau buat konten biasa sih masih oke aja ya, tapi kalau buat kebutuhan profesional kayaknya enggak deh. Ya aku sebenarnya pengen beli yang lebih oke sih, tapi nunggu sponsor lah. Lanjut untuk kicker light di sebelah sini yang langsung nyorot di sebelah kanan aku.
Itu aku pakai lampu portable dari Zhiyun 40 watt. Asik banget sih. Ini 40 watt, bentuknya kecil tapi bisa portable gitu. Lanjut ada dua lampu lagi di sebelah kanan kiri aku di belakang. Itu yang sebelah kiri ada lampu neon warna biru, dan yang sebelah kanan itu lampu apa ya, lampu taman gitu sih. Lampu taman warnanya putih, cuman aku tambahin mica warna merah biar jadi warna merah gitu. Sebenarnya semua lighting itu tuh murah-murah semua sih cuy, tapi kalau secara hasil, secara visual kayaknya masih oke lah ya, masih enjoy, aman lah. Yang ketiga, mikrofon. Di sini aku ada dua mic wireless. Yang pertama Saramonic Blink 900 dan yang kedua Saramonic Blink Me yang sekarang ini aku pakai. Lanjut yang terakhir untuk device editing. Di sini aku pakai laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan Intel Core i5 generasi 11 dan juga RAM 8GB. Untuk GPU-nya masih bawaan Intel ya, Intel Iris Xe yang mungkin jarang dipakai sih ini, cuman ya aku lagi pakai ini sekarang. Untuk kebutuhan editing foto maupun video, kalau foto tuh sejauh ini masih aman ya. Tapi kalau video itu tergantung videonya sih. Kalau buat konten kayak gini, konten sosial media, sejauh ini masih oke sih, masih aman sih. Cuman kalau misal ketambah dengan efek-efek yang aneh-aneh itu, ya makin berat gitu. Reviewnya lama gitu. Like renderingnya juga agak lama sih. Bukan laptop dengan spek yang tinggi, tapi kalau buat daily activity ini masih aman lah. Oh ya, terakhir untuk software editing di sini tuh aku pakai software yang mungkin sekarang udah jarang yang pakai sih. Dari dulu sampai sekarang ini aku ngonten, itu tuh aku selalu pakai Vegas Pro untuk editing video. Mungkin sekarang udah jarang yang pakai karena ya tahu sendiri lah pada pindah DaVinci Resolve dan sebagainya. Tapi kalau buat aku, buat kebutuhan aku sendiri, itu tuh Vegas Pro masih cukup lah, walaupun ada beberapa yang harus aku kerjain di software editing lain seperti Premiere Pro dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku bahas dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Artodi Pro yang sudah mengajak aku untuk ikut bergabung ke dalam project orang-orang keren ini semua lah pokoknya. Oke, sekian, see you guys. Oke, berikutnya adalah teman gue juga pernah main ke sini dan dia kontennya selalu keren, editannya selalu bagus di YouTube. Cek aja, Aubrey Sagufta. Let's go. Halo teman-teman, gue Aubrey Sagufta. Di sini gue pengen ngasih tahu kalian alat-alat yang gue pakai kalau misalnya gue bikin video di YouTube, Instagram atau TikTok teman-teman, seperti itu. Nah, yang pertama gue masih pakai Sony Alpha 6000. Habis itu untuk lensa gue sekarang ada lensa kit. Ini lensa kit yang setia menemani gue sejak gue awal konten. Nah, ini 16-50mm f3,5 sampai f5,5,6. Nah, gue sebenarnya juga ada lensa Meike 25mm f1,8, tapi sayangnya lensanya nggak bisa gue, fisiknya nggak bisa gue showcase di sini karena lagi di servis di pasar baru. Itu ring fokusnya kendor. Dan yang gue pakai sekarang lensanya itu adalah Sony 35mm f1,8. Ini gue pakai f berapa sih? Tapi bukannya gue lagi pakai f2,8 biar belakangnya nggak terlalu blurry banget. Gue pengen gue masih pengen backgroundnya lebih stand out gitu loh. Nah, untuk lighting gue masih Godox SL60W. Enak banget di lighting ya, gue nggak usah jelasin lah. Semua udah pakai ini Godox SL60W. Ini pembelian paling worth it gue. Wilight Sprite 20. Ini gila, ini lighting worth it banget. Gue beli cuman 1 juta lebih. Udah bisa RGB, banyak modenya. Abis itu white balance bisa diatur. Pokoknya enak banget, steal deal parah pak. 1 juta udah dapet lighting kayak gini. Ini murah banget pak. Nah, untuk mic gue ada kesayangan gue, Deity D3 Pro. Ini mic enak banget. Salah satu pembelian gue yang paling worth it lah. Sama gue recordernya beli Zoom H1N, itu buat nge-record. Ya walaupun gue sama Zoom H1N itu lumayan banyak drama, tapi gue bisa bilang ini recorder bagus parah. Habis itu gue ada ini loh, gue ada Black Mist Filter. Ini tuh, alat ini tuh biar ngebuat shot lo itu jadi apa ya? Jadi misty gitu loh. Nah, gue liatin. Nah, ini shot kalau misalnya gue pakai Black Mist Filter ya. Ya mungkin itu aja sih gear-gear gue sampai sekarang. Ya memang lumayan sederhana, tapi bagi gue cukup banget. Gue masih bisa buat konten yang bisa dibilang bagus dengan gear-gear kayak gini. Masih cukup banget buat gue. Ya kalau misalnya untuk kerjaan lain kayak job itu pasti gue sewa. Nggak pakai Sony A6000 juga ya teman-teman. Ya sekian. Terima kasih Artodi Pro sudah mengundang. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah teman gue juga, Anjas Maradita, Downnet Films. Let's go. Halo, gue Anjas Maradita. Kali ini gue akan reveal setup lighting dan juga alat-alat yang ada di sini.
AI ini bisa langsung translate bahasa kita. Welcome to our production house, Downnet Films, where we bring your vision to life through the art of video production. We specialize in creating digital commercials and TVC, servicing clients internationally. Untuk kamera, karena ini kamera ada beberapa function, untuk sekarang yang lagi gue pakai buat syuting itu adalah FX3, Sony FX3. Nah ini biasanya dipakai buat juga bikin iklan dan juga bikin video-video komersil. Untuk lensa di sini gue pakai 50 f1.2 G Master. Lalu ada mikrofon, di sini gue pakai HoloLens Lark Max ya, yang seri Duo. Lalu untuk lighting utama di sini gue pakai Godox SL 150. Nah ini di sini ya, gue pakai fill tapi sekaligus buat ngasih separation. Lalu untuk hairlightnya di sini gue juga pakai Godox TL60. Nah lalu di belakang itu juga ada Godox TL30 kalau nggak salah. Nah itu untuk yang ngisi warna-warna biru kayak gini. Ya so far alatnya itu aja, tapi kalau kamera utama yang gue gunakan lebih sering pakai A7C dan juga pakai FX3. Oke, berikutnya adalah Gusti Rido dari channel ANGR. Let's go. Halo, perkenalkan gue Gusti Rido Afdilah, gue dari channel YouTube ANGR dan juga Instagram Gusti Rido. Di channel YouTube gue di situ ngebahas tentang video editing tutorial dan juga review-review gear-gear ya untuk videografi dan juga fotografi. Tapi kalau di Instagram gue lebih bikin konten yang ya relatable untuk videographer maupun juga fotografer. Langsung aja di sini gue mau ngebahas gear-gear yang gue pakai untuk bikin konten. Nah sebenarnya gue nggak hanya sebagai konten kreator aja, tapi gue juga sebagai freelance videographer, editor maupun juga gue juga punya production house yang kecil-kecilan kayak gitu. Nah, kita mulai bahas dari yang di depan gua dulu nih. Nah, di sini gua pakai kamera Sony A7 III, masih sama dengan yang dulu, dengan lensa yang sama juga yaitu Samyang 35mm f1.4, masih seri yang lama. Nah, terus di sini bedanya mungkin di mic ya. Di sini mic gua sudah pakai clip-on HoloLens Lark M1. Kalau yang dulu di sini gua pakai Samsung C01U Pro. Nah, dulu gue pakai mic yang ini untuk bikin konten, tapi sekarang pakai clip on. Dan juga gue ada beberapa mic yang lainnya tergantung dengan kondisi gue syuting. Misalkan kalau gue syuting untuk yang resmi kayak gitu, gue kadang pakai yang clip on, yang ada lavalier mic-nya. Di situ gue pakai Saramonic Blink 500 dan juga kadang gue pakai mic shotgun, gue pakainya Deity. Terus di atasnya ada field monitor. Di situ gua juga ada perubahan. Yang dulu gua pakai 7 inci, sekarang gua pakai yang 5 inci aja. Nah, ini kebetulan brandnya dari Portkey yang 5 inci aja. Karena gua suka yang apa ya? Gua nggak suka yang gede-gede, gua sukanya yang compact aja buat peralatan gua syuting kayak gitu ya. Dan di bawahnya itu gua pakai tripod Takara Rover 77 kalau nggak salah, yang fluid head ya. Nah itu yang ada di depan gua pada saat gua bikin konten ya. Di sini gua pakai lighting Colbor CL100 dengan menggunakan softbox Godox yang diagonalnya itu 85 cm atau 80 cm. Gua lupa spesifiknya gimana. Dengan menggunakan honeycomb juga, yaitu yang sarang lebahnya kayak gitu. Nah itu untuk key light-nya. Kalau untuk backlight-nya di situ gua pakai Colbor CL100X ya. Nah itu sama-sama 100 watt. Nah terus ada juga gue punya satu lighting lagi itu untuk kebutuhan yang ya RGB lah pokoknya. Di situ gue pakai Colbor CL60R. Nah itu untuk lighting gue. Sebenarnya ada beberapa gear gue yang lain, kayak misalkan gue ada slider ya untuk kebutuhan bikin short product. Terus juga gue punya gimbal kalau misalkan gue pengen bikin video stabil kalau misalkan di outdoor dan segala macamnya. Dan juga gue ada beberapa kayak lensa, misalkan gue punya 85mm Viltrox. Terus gue juga punya 50mm-nya Canon yang LTM, yang lensa jadul itu. Terus ada juga 12mm-nya si 7 Artisan-nya. Gue punya lensa-lensa yang low budget aja, kayak gitu. Dan oke, kita langsung aja ke mesin editing gue. Ini yang nggak tinggi-tinggi amat speknya. Di sini gue pakai Ryzen 7 3700X ya untuk prosesornya. Terus kalau untuk VGA-nya di situ gua pakai Nvidia RTX 3070 Ti. Terus kalau untuk RAM-nya di situ gua pakai RAM yang kapasitasnya itu 64 GB. Kalau untuk editing gua pakai ya Adobe-Adobean lah, kayak ada Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Photoshop, Lightroom dan segala macamnya. Pokoknya semua Adobe yang gua gunakan untuk editing. Tapi satu aplikasi yang gua pakai selain Adobe-Adobean yaitu CapCut.
untuk misalkan kalau gue mau bikin subtitle yang cepat dan juga ngedit yang pokoknya satset lah, karena gue biasanya kalau untuk bikin kayak konten-konten atau segala macamnya gue butuh yang cepat-cepat aja kayak gitu. Segitu aja untuk gear-gear yang gue pakai untuk bikin konten video, foto dan segala macamnya. Oke, segitu aja untuk gue. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sekarang saatnya gear gue yang pengen gue bahas ya. Gue bukan orang yang geeky banget, bukan filmmaking banget sebenarnya. Gue nggak terlalu ilmu gue nggak terlalu banyak. Tapi ya kita bahas dari awal. Kamera yang gue pakai sekarang adalah Canon EOS R ya. Dan second kamera yang gue pakai sebagai BTS juga yaitu Canon EOS RP. Dan juga ada third kamera yang bisa dipakai buat konten juga. Bahkan talking head gue pernah pakai yang compact banget yaitu DJI Osmo Pocket 3. Dia udah bisa horizontal, udah bisa vertikal, dan udah bisa di-lock, udah bisa lock profile, bisa di color grading dan segala macem. Udah simple banget lah. Pokoknya itu ketiga kamera gua, ya. Yang gua pakai kamera utama tetap untuk talking head sekarang yaitu Canon EOS R. Nah, Canon EOS R ini sebenarnya udah jadul ya, dari 2018. Kameranya rilisnya gua pakai waktu 2021 gitu ya. Dan dia sebenarnya udah cukup untuk tahun depan pun menurut gua udah cukup karena udah 4K. Udah 4K 30 fps ya, dan juga untuk 1080p nya udah 60 fps, belum bisa 120 fps ya, cuman ya udahlah. Dan udah bisa silog ya, karena untuk kebutuhan color grading seperti ini kita perlu juga silog untuk dapetin dynamic range yang lebih luas. Tapi di Canon EOS RP gue itu belum bisa ya, jadi kadang ya gue pakai satu kamera ini aja. Untuk bahkan multicam shot pun gue pakai ini gitu, seolah-olah multicam. Dan berikutnya kita masuk ke lensa. Lensa yang gue pakai ada 5 sebenarnya. Cuman yang sering banget dipakai yaitu yang utama gue yaitu 35mm f1.8. Dia ini udah makro lensanya, jadi kita bisa nge-shoot jarak dekat juga. Dan kenapa gue paling suka di 35mm karena focal length-nya itu yang variabel banget, yang enak banget buat segala kebutuhan. Lu bisa mainin bokeh-bokehan buat fotografi dengan close up gitu ya. Lu bisa dapat wide juga kalau misalnya lagi foto banyakan atau lagi bikin video yang luas-luas, bisa juga. Jadi ini yang enak banget buat dipakai kondisi apapun. Berikutnya adalah lensa 85mm f2. Ya, ini lensa favorit gue juga untuk foto-foto, apalagi hasilnya tuh cakep banget. Dan kata Peter McKinnon, 85 ini adalah the B-roll king ya. Hasil shotnya selalu indah, selalu luar biasa, apalagi kalau kita mainin arc shot itu wah, udah mantap. Berikutnya adalah 50mm f1.8, standar banget, murah banget selalu ya. Ini jadi andalan buat lo yang pengen lensa yang paling cocok dan murah, dah 50mm f1.8. Dan berikutnya lagi untuk wide gua pakai 16mm f2.8. Jadi untuk wide bangetnya nih, ultra wide-nya di full frame apalagi gua pakai 16mm f2.8. Ini udah cukup banget ya, untuk pakai gimbal juga kelihatannya jadi lebih enak buat lari-larian, buat di motor atau kebutuhan apapun lah. Oke, lensa yang terakhir adalah lensa kit yang bener-bener jarang banget gua pakai. Udah banyak debunya dan mungkin berjamur juga, gak tahu ya. Ya gitulah, lensa kit yang dari bawaannya udah jarang banget dipakai. Untuk filter kamera yang gue pakai dari KNF juga. Kamera udah mungkin ya, kita langsung lanjut ke mikrofon. Depan gue, meskipun visual bagus tanpa audio yang bagus, mungkin ya jadi burik-burik juga, kurang enak buat dinikmati. Mikrofon yang gue pakai yaitu Deity D3 Pro beserta recordernya yaitu Deity HDTX ya, HDTX gitu ya. Ini digabungin menjadi satu, adalah mic andalan gua sejauh ini. Ini kenapa gua pilih ini, karena gua disponsorin Deity juga dulu gitu ya. Dan mikrofon ini nggak input ke kamera, kita harus synchronize lagi. Kenapa? Karena ya dia pasti pakai recordernya di sini. Jadi gua dapetin suara yang lebih maksimal lagi tanpa ada gangguan apapun. Kita bisa setting segala macam di sini. Interface-nya juga enak, meskipun kayak Tendo jadul tapi enak, gampang banget dioperasiinnya. Dan hasil file raw itu gila, bagus banget. Kata Ubre juga ini bagus banget. Dia pernah nyobain ini pas ke rumah gua gitu ya. Dar, yoi. Dari semua setup itu, yang nyuri perhatian gua itu bukan lighting, bukan kamera, bukan stabilizer, gimbal, bodo amat, bukan itu. Tapi mic-nya. Gimana ya? Seperti biasa, sebelum kita mulai, anjir gue ngeliat screen-nya loh, kacau. Setupnya Ibrahim Joe aka Arto Pro ini gokil sih, gokil cuy. Ini udah intro. mic Arto Pro dalam 3 kata: crisp, bulat, tajam. Ya, untuk mikrofon itu dan untuk clip on-nya gue pakai Saramonic. Apa ya? Gue lupa lah tipenya yang itulah. Oke, itu aja mungkin mic gue.
Dan Saramonic ini dipakai buat outdoor, misalkan lagi ngonten reels yang cepet, gitu doang sih. Sisanya gue 90% pakai ini. Oke, mungkin itu. Berikutnya kita akan masuk ke lighting. Banyak banget lighting yang gue pakai. Yang pertama, yang paling utama ini adalah key light. Key light yang gue pakai yaitu SmallRig RC 450D. Doi udah 450 watt. Itu udah kenceng banget. Terang banget, udah enak. Ini pun gue pakai cuma 35% gitu ya. Buat syuting outdoor dengan kebutuhan cahaya yang besar, ini udah cukup banget. Ini udah malam sebenarnya dan kita syuting pakai lampu ini. Udah gila banget lah pokoknya. Dan untuk softboxnya gue pakai RA-D85 yang udah bulat sempurna, jadi kelihatan catch light di matanya itu bagus, gak kelihatan kotak atau oktagonal, tapi udah bulat. Jadi ini udah oke. Untuk softbox dan lightingnya itu. Dan untuk backlight di belakang gue di sini pakai Zhiyun Molus X100. Beserta softboxnya gue pakai dari SmallRig juga, yaitu RA-D55. Untuk extra lighting lainnya gue juga punya COB dari Zhiyun, yaitu Molus G60 ya, yang 60 watt, lebih kecil. Itu bentuknya segede Rubik doang, jadi udah cukup. Gue ada dua yang beginian. Dan untuk hairlight, hairlight ini di sini gue pakai Nanlite Pavotube 2 yang 15x, Jadi yang di atas ini gue pakai Nanlite yang cukup pendek. Dan biasanya selain pakai backlight yang ini, gue juga pakai Nanlite Pavotube 2 yang 30x gitu ya. Jadi bisa lebih panjang, yang gue sering pakai juga. Ya itulah untuk backlightan. Dan untuk lighting kecil-kecil gini gue pakai dari YC Onion. Yang ini yang waffle, yang kotak kayak begini, dan ini yang tube-nya. Oke, berikutnya untuk gimbal yang gue pakai sekarang yaitu Zhiyun Webill 3S gitu ya. Jadi ini Webill S versi 3-nya gitu ya, yang terbaru lah. Gue gak tahu juga, mungkin Zhiyun udah punya yang lebih baru. Cuman kenapa gue suka gimbal ini? Yang pertama adalah tasnya. Tasnya ini bisa banget buat bawa semua alat. Jadi gimbal di atasnya, di dalamnya bisa kita naruh kamera dan lensa. Jadi sekali syuting iseng doang atau keluar untuk reels, itu bisa pakai bawa satu tas doang gitu. Itu lebih simpel lagi. Itulah yang gue suka di seri Zhiyun Webill 3 gitu ya. Ada tasnya, bagus banget tasnya. Nah, untuk tripod yang gue pakai yaitu KNF KF28. Tripod sejuta umat. Oke, untuk slider, untuk bikin shot-shot yang halus, gue di sini pakai YC Onion hotdog slider dan juga mesinnya yang bunnya itu. Ini bisa dipakai mesin juga, tapi gue sendiri untuk syuting cepat lebih prefer pakai tangan. Jadi misalkan itu udah di set, gituin sendiri, bahkan tanpa tripodnya, kita pakai 3 orang dipegang tuh, yang satu di pojok sana, pojok sini, yang satu lagi ngegerakin. Gue udah sering bikin shot pakai itu dengan dipegang doang. Itu berhasil juga, jadi shot-shot yang bagus lah. Untuk hairlight gua tempelin di stand dari Procore. Ini udah cukup gede juga dan bisa nempelin mikrofon juga di atas, jadi bisa digantung juga. Untuk drone yang gua pakai ada 2 sebenarnya. Yang pertama udah jarang banget dipakai, yaitu Power Vision Egg mungkin belum banyak orang yang punya. Dan untuk yang kedua itu drone dari Autel. Gatel atuh. Editing mesin editing mesin yaitu laptop utamanya yang gua pakai yaitu Acer Aspire 7. Itu udah RTX 3050, udah kenceng lah buat ngedit segala macem. Dan yang kedua adalah komputer di belakang gue ini. Ini adalah mini PC dari Geekom Mini IT11. Komputernya segede gini, kecil banget, tapi udah bisa ngejalanin software editing apapun lah. Gue juga sering edit reels di sana. Ya mungkin untuk editan sederhana itu bisa aja, cuman untuk After Effects ya gue pasti pakai Acer Aspire 7 di laptop gitu. Oke, mungkin segitu aja alat-alat gue. Ya sebegini adanya, tetap konten terus meskipun Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah submit videonya. Makasih banget, appreciate semuanya ya. Makasih banget pokoknya. Semoga ini bisa jalan lagi nanti 2 tahun ke depan. Tidak lupa juga bahwa video ini tadinya harusnya ada Mas Gun di dalam video ini. Tapi bulan-bulan kemarin Mas Gun lagi kena musibah, semua kamera dan lensanya hilang. Ada yang maling gitu ya. 6 kamera dan 21 lensa. Jadi turut berdukalah buat Mas Gun yang kena musibah itu. Oke, makasih, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum, men.